Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Kembali lagi kita akan membahas berita politik, dinamika politik yang terjadi di negeri ini. Supaya kita menjadi masyarakat yang semakin paham politik, semakin pintar dalam berpolitik. Dan link original video saya sertakan di deskripsi. Dan jangan lupa buat teman-teman semua untuk tekan tombol subscribe, nyalakan notifikasi supaya kalian semua tidak ketinggalan berita yang diupdate di channel ini. Tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita akan segera untuk play videonya. Let's go. Yang milih nomor 2 itu hati-hati. Karena pasti ini karena emosional dan kurang informasi. Dan sebetulnya tawarannya tidak masuk akal. Apa yang ingin saya simpulkan dari pemilihan pilot ini, jangan sembarangan menentukan calon pilot dan co-pilot yang akan dipilih oleh rakyat. Juga jangan sembarangan memilih calon presiden dan wakil presiden. Ya, kalau Pak Jokowi sudah pakai kata bahasa Jawa, ya kita wes ngerti lah, Lur. Ngerti apa orang, Lur? Bener apa orang, Lur? Bener apa enggak kita sudah ngerti sama ucapannya Pak Jokowi? Sedulur, ngerti apa orang sama yang dimaksud Pak Jokowi itu, Lur? Ya, Pak Jokowi ini kan orang Jawa ya, Lur. Dia ini orang Solo. Jadi Pak Jokowi itu kalau kritik ya nggak bakalan secara belak-belakan kayak gayanya Pak Luhut Panjaitan. Bener apa orang, Lur? Ya itu maksudnya pasti dia pengen kata itu buat jadi perhatian semua orang. Saya selalu menggambarkan bahwa Jokowi adalah pemain catur. Ia menyusun bidak-bidaknya dalam sebuah permainan panjang yang menguras akal dan waktu. Permainan catur Jokowi begitu mengagumkan dengan langkah-langkah yang sulit ditebak. Ya, sekali kita memahami permainan catur politik yang dimainkan Jokowi, maka kita benar-benar akan dibuat tercengang-cengang dan kadang-kadang merasa seperti sedang dikadali. Sering orang menganalogikan langkah politik Jokowi dengan cerita film The Queen's Gambit karena sama-sama memperlihatkan strategi permainan catur. Bedanya yang satu catur beneran, yang satu catur perpolitikan. Film tersebut memperlihatkan bagaimana Beth Harmon membayangkan langkah catur yang akan dia lakukan di malam hari sebelum pertandingan. Ending story dari film The Queen's Gambit walaupun epik dan menarik tapi bisa ditebak, yaitu berakhir pada kemenangan Beth Harmon melawan juara dunia dari Rusia. Kita cuma penasaran dan tertarik untuk mengikuti intrik-intrik yang menghantarkan Beth pada kemenangannya. Tapi di kehidupan nyata, permainan catur politik Jokowi tak bisa diduga-duga akan berakhir seperti apa. Strategi langkah catur politik yang Jokowi tampilkan selalu membuat penontonnya tersadar, paham dan mengatakan, "Oh, ternyata Pak Jokowi itu maksudnya itu." Itu pun setelah pikir beberapa hari pasca permainan selesai. Modal besar yang harus dimiliki seorang pemain catur selain menguasai permainan adalah kesabaran. Dan tingkat kesabaran yang dimiliki oleh seorang Jokowi adalah satu kekuatan yang jarang atau bahkan tidak dimiliki oleh politikus lain di Indonesia. Jokowi mampu menyusun strategi perang yang sangat perlahan, bahkan terkesan tidak melawan alias diam saja, tak melakukan tindakan apapun. Terlebih menghadapi Anies Baswedan yang dari sejak masih menjadi cagup di Pilkada Jakarta tak henti-hentinya memancing emosi jiwa seluruh rakyat Indonesia. Padahal Jokowi tahu sebagai ibu kota negara, Jakarta menjadi milik bangsa Indonesia. Tapi selama 5 tahun kepemimpinan Anies Baswedan di Jakarta, Jokowi seperti membiarkan semuanya terjadi begitu saja. Paling yang sering kita lihat adalah Jokowi hanya menyindir-nyindir saja. Dan ketika bertemu dengan Anies Baswedan, Jokowi juga cuma senyum-senyum saja, walaupun keterangan yang disampaikan pada wartawan hanya datar-datar saja. Ya, sesekali kita menemukan raut wajah Jokowi kesal atas berita yang beredar terkait sepak terjang Anies Baswedan. Tapi tetap saja, tidak ada komentar yang berharga dan bisa membuat para awak media gembira mendapatkan berita yang mengejutkan. Rakyat kesulitan untuk membedakan antara sikap diam dan sikap sabar yang diperlihatkan Jokowi. Bahkan tidak jarang sikap sabar Jokowi terhadap Anies Baswedan harus dia bayar dengan mahal. Jokowi sering dituding takut kepada Anies, dituding takut pada kelompok intoleran, dituding
dituding tidak tegas dan dituding takut pada bohir-bohir yang mendanai unjuk rasa atau demo yang dilakukan oleh kelompok intoleran, mahasiswa ataupun kelompok buruh di Jakarta. Kesal ya atas tuduhan-tuduhan itu pun Jokowi diam. By the way, berapa kira-kira biaya untuk memesan satu event unjuk rasa yang selama ini terjadi di Jakarta? Seperti unjuk rasa buruh dan mahasiswa terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dan kenaikan BBM misalnya, 10 miliar cukup, 100 miliar, atau 1000 miliar alias 1T. Saya menduga bisa jadi yang mendanai unjuk rasa di Jakarta itu mungkin Anies Baswedan. 1 triliun dari 90-an triliun dana APBD per tahun DKI Jakarta yang dikelola tanpa prinsip transparansi, akuntabilitas dan juga publisitas, tidak hanya untuk digelontorkan. Di anggarannya saja yang dipakai keterangan seperti pembelian iPhone, pulpen, flash disk atau apapun yang bodoh. Kalau DPRD bertanya, jawab saja. Ada kesalahan ketik, nanti dikoreksi. Selesai urusan. Ya, karena hampir semua peristiwa unjuk rasa pasti menjadi peluru serang buzzer-buzzer Anies Baswedan untuk mendiskreditkan pemerintahan Jokowi. Kemudian muncul istilah Anies Gubernur Indonesia. Di bulan-bulan terakhir Anies sebagai Gubernur Jakarta, dia seperti sudah lupa pada jabatannya dan lebih banyak bergerilya melakukan promosi-promosi capresnya. Padahal Jakarta sedang parah-parahnya terendam air hujan. Saya yakin analogi Jokowi tentang pilot kedua yang memberikan penawaran tidak masuk akal bukan sebuah analogi yang tanpa dasar dan alasan. Sampai akhirnya tiba di penghujung jabatan Anies menjadi Gubernur Jakarta. Orang pikir Anies telah selamat menyelesaikan amanat warga Jakarta. Bahkan Anies sendiri berpikir dia berhasil menyelesaikan tugasnya menjadi Gubernur Jakarta. Sampai kemudian dia mengetahui siapa sosok yang akan menggantikannya karena pengumuman tentang nama PJ Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono sudah keluar sejak awal Oktober 2022. Apakah Anies kaget? Tentu saja Anies bahkan panik. Coba kalian perhatikan wajah Anies saat pidato perpisahan dan bagaimana Anies mengadakan acara perpisahan itu sendiri dengan PD-nya. Anies menyampaikan pesan yang dia tujukan kepada Istana Negara. Kita tidak mengirimkan pernyataan pada mereka, tapi kita mengirimkan kenyataan pada mereka. Dalam perpisahan Anies di hari Minggu 16 Oktober kemarin pun dipenuhi banyak orang sampai ada aktor-aktor yang berlagak sedih menguraikan air mata. Anies Baswedan seolah-olah ingin memperlihatkan kalau dirinya dicintai warga Jakarta. Dari jendela Istana Negara, Jokowi melihat itu sambil tersenyum kecut dan bergumam, bersenang-senanglah selagi bisa. Tunggu sampai Heru masuk ke balai kota. Gue akan buka kotak Pandora elu secara brutal. Dan benar saja, yang pertama dilakukan Heru di hari pertamanya resmi menjabat sebagai PJ Gubernur Jakarta adalah menyatakan bahwa dia akan kembali membuka layanan meja pengaduan masyarakat di balai kota seperti di era Jokowi dan Ahok. Satu program yang pertama Anies hentikan di awal-awal dia masuk ke balai kota. Orang senang karena bisa mengadukan masalah mereka secara tatap muka. Ya, dari sini kita bisa lihat ya bagaimana cara kepemimpinan seorang calon presiden satu ini, dimana hal yang baik, program yang ada di pemerintahan sebelumnya itu dihilangkan, dihentikan begitu saja. Padahal itu kan adalah program untuk dimana secara langsung pemerintah bisa menerima aduan masyarakat dan itu bisa tersampaikan, setiap aspirasi, setiap suara dari rakyat itu bisa tersampaikan langsung di sana. Tapi itu kok dihentikan, ada apa ya? Juga pembangunan di sana tidak selesai, soal waduk-waduk dan sebagainya. Jadi saya pikir orang yang paling tahu tentang siapa Anies ini sebenarnya, orang yang paling paham tentang bagaimana seorang Anies ini memimpin adalah Pak Jokowi sendiri. Karena pastinya Pak Jokowi itu memperhatikan dengan jelas ibu kota negara loh. Pak Jokowi memperhatikan perkembangan yang terjadi di sana dan kemudian pastinya Pak Jokowi yang paling tahu tentang bagaimana lambatnya pertumbuhan yang terjadi ketika era kepemimpinan beliau. Jadi ya, saya pikir semua sudah, Jakarta mungkin sudah seperti lega bernapas panjang sekarang karena Pak Heru Budi itu sudah benar-benar mengembalikan program-program yang baik sebenarnya, juga melanjutkan pembangunan dan strategi-strategi dalam jangka panjang ke depan sudah dilakukan kembali. Dan saya pikir itu adalah hal yang sangat positif yang dilakukan oleh pemerintah sekarang. Oke teman-teman semuanya ya, jadi teman-teman bisa memberikan di kolom komentar pendapat tentang kalian. Karena kita harus menjadi warga yang benar-benar paham politik, warga Indonesia yang benar-benar mengerti dan mengenal calon presiden yang akan nanti kita berikan tanggung jawab untuk mereka membuat negeri ini semakin sejahtera dan semakin maju. Banyak memang PR yang dilakukan
banyak memang tugas yang akan dilakukan oleh kita semua bersama dengan pemerintah selanjutnya. Tetapi kita jika memilih pemimpin yang salah, tidak tepat, kita akan mengalami stuck ataupun kemunduran. Teman-teman bisa tulis di kolom komentar pendapat dan tanggapan kalian. Saya Vicky Mung pamit dulu. See you and God bless. Bye guys.